Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asyraqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pripun kabare bapak-bapak sedaya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Yang pertama dan paling utama, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kemampuan, kita masih diringankan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Mustaghfirin ini untuk bersama-sama bertolabul ilmi, menuntut ilmu sesarengan yang semoga ini nantinya menjadi wasilah, salah satu wasilah atau jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga terus kita haturkan kepada uswah hasanah kita, teladan sepanjang masa kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga insya Allah nantinya akan terlimpah pula kepada kita semua yang hadir di sini, yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Mau kontak sehat nih kulo. Saat niki perkenalan rumiyin, Pak. Rumiyin. Perkenalkan, nama saya Arif Widodo Setiawan. Tinggal rumah saya itu di Wetan Kantor Pos. Wetan Kantor Pos itu Kota Gede. Pasar itu Kantor Pos ke timur, kiri jalan nanti ada toko Abadi Kota Gede. Jalan Karanglo nomor 19. Niku toko pecah belah, piring, gelas, ember. Jadi kula apa regine. Mungkin nek ajeng tanglet regi piring selosen pinten ngoten mungkin biasa. Napa nek ajeng betahke tambah gajan iki malah promosi kok. Nggih. Putra Pak Bambang, Bu Arif, kalau yang senior-senior dulu pasti mengerti nggih. Almarhum Simbah Asrofi itu sering ngisi di masjid. Saya cucunya. Nggih. Saya cucunya Pak Kiai Haji Asrofi. Terus napa meneh nggih perkenalan iki? Ukuran baju mungkin ana sing ngajeng ngekeki kula kambi, napa ukuran sepatu gitu ta. Nggih, ngoten mawon nggih. Usia mboten sah kon OTW senior. OTW senior. Nggih, leres ponakane Pak Yusron Asrofi. Nggih.
Hadirin sidang pengajian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tematik ini maudhui. Kajian tematik dengan tema manifestasi ujian hidup dan solusinya. Sinten sing boten nate ngrasake ujian. Nek ujian niku Pak gitu dari TK SD nek riyen niku wonten biji nggih Pak. Nek bijine elek niku diabang. Nggih lha semboten gitu. 5 wonten niku abang. Mau naik SMP kita pasti melewati ujian. Mau naik jenjang selanjutnya ke SMA kita juga melalui ujian. Ke jenjang-jenjang tingkat selanjutnya. Manifestasi niku napa to? Manifestasi itu adalah perwujudan. Kalau sesuai tema manifestasi ujian hidup dan solusi, artinya adalah secara garis besar merujuk pada proses pikiran kita, keyakinan dalam diri kita, dan fokus seseorang dalam mewujudkan termanifestasi dalam bentuk rintangan, halangan, atau cobaan yang nyata dalam kehidupan. Itu artinya manifestasi ujian. Saiki kula badhe tanglet. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita hidup di dunia ini tujuannya untuk apa? Wonten 3. Yang pertama menjadi khalifah di Al-Baqarah ayat 30 wa idzqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah itu berfirman di hadapan para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah niki yang ketiga nopo? Yang ketiga nopo? Tujuan Allah menciptakan kita ada di dunia ini. Sesuai tema, Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk menerima ujian. Al-Insan ayat 2. Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan manusia tersebut bisa mendengar dan melihat. Jadi niku Pak, salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah kita itu harus siap menerima ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang yang harus kita pahami adalah yang pertama, kita harus tahu bentuk ujian itu seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, apakah ujian itu menjadikan beban kepada manusia ataukah ujian itu merupakan sebuah kebaikan bagi manusia? Kurien Pak yang harus kita pahami. Napa wau? Yang pertama, bentuk ujian. Kalau tanggal melih bentuk ujian itu napa mawon Pak? Wonten pinten? Kathah wonten nggih. Banyak. Napa?
bencana alam, banjir. Napa riyen nika gempa bumi niku nggih tsunami, gempa bumi gitu. Loro-loronan niku napa bahasa Indonesia ini sakit-sakitan misalnya gitu. Terus napa kehilangan saudara atau orang terdekat napa gitu. Napa niku bentuk ujian niku wonten pinten? Kula tanglet sakniki. Kali. Nah iki bener, leres. Wonten kalih. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan akan kami uji wa nabluukum, dan akan kami uji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah atau cobaan atau ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Nah, setelah kita tahu nih, ujian itu kan ada dua. Sing apik-apik kali sing elek. Tadi pagi saya posting di akun sosial media saya poster ujian, dan captionnya itu adalah apakah kita itu merasa berat dengan ujian yang ada, atau jangan-jangan kita malah tidak merasa bahwa semua ini itu adalah ujian dari Allah. Wonten lho Pak Gus sing mboten ngrasa nek itu ujian. Ini yang akan kita bahas. Ada dua Pak, bisyari wal khair, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Sakniki Pak Bu, manusia itu cenderung kelingan Gusti Allah, gitu. Ingat kepada Allah, itu kalau diuji dengan sing apik-apik atau sing elek-elek gitu. Nek loro gitu. Contoh, onten orang yang sakit 5 hari mondok di PKU Muhammadiyah Kota Gede. Langsung lendungo, ya Allah, kok ujianku ngene-ngene banget ya. Aku ra iso mbut gawe, ya aku mangani anak bojo, engko aku nek 5 dina, 6 dina, 7 dina ra mlebu iso di SP karo bosku, misalnya seperti itu. Langsung kayak gitu. Tetapi dia tidak ingat bahwa sebelum sakit 5 hari mondok di PKU Muhammadiyah itu, Allah sudah beri ujian kesehatan berapa tahun lamanya. Leres mboten? Sing dieling-eling ning lorone. Tapi dahulu ketika dia sehat, ingat tidak bahwasanya itu juga merupakan sebuah ujian. Contoh meleh, nek misale lagi kanker, kantong kering, berdoa kepada Allah, wis pokoknya pengen rezeki dari arah yang mana saja ya Allah, wis ya Allah innaka antal wahhab, Allah maha pemberi. Tetapi dia tidak ingat ketika dia mempunyai harta, dia belanjakan apa hartanya tersebut. Iso-iso tinggu mungkin sing dilarang oleh Allah, atau mungkin berfoya-foya, kurangnya sedekah dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sedang kekurangan, langsung jaluk orang leh. Ini yang harus kita pahami, bahwa ujian itu ada dua. Kebaikan pun ujian, jabatan, pangkat, kekayaan, gitu. Memang enak nopo nek wong sugih-sugih wah malah pikirane nggih akeh, duite saya akeh, pikirane akeh. Leres napa leres? Gitu. Leres. Nek duite saya akeh niku mungkin pikirane mesti saya akeh.
durung mungkin misalnya tertinggal, orang tuanya meninggal dunia, hartanya rebutan, dia wong tuanya minggulan wis tenanan, ternyata setelah dia meninggal malah jadi rebutan. Banyak Pak Iblis seperti itu. Yang harus kita pahami bahwa kebaikan pun itu merupakan sebuah ujian. Kalau kita pengen ujian yang ada dalam diri kita itu kita lalui dengan baik, kita harus ingat sabda Rasulullah SAW, napa niku Pak, singkat, padat, jelas. Rasul SAW pernah bersabda, an-nasu ma'adin. Napa niku Pak, artinya manusia itu adalah barang tambang. Terus barang tambang apa niku? Emas, perak, gitu, perunggu, bogo, nikel, dan lain sebagainya. Nah, jadi manusia itu terklasifikasi dalam beberapa tahap. Wonten sing manusia itu derajat emas, wonten sing manusia itu derajat tembaga. Kalau manusia itu pada derajat emas, jangan dia dijadikan pagar rumah misalnya, eman-eman. Emas kok jadi pagar rumah misalnya. Tetapi kalau orang itu berada di level tembaga, jangan dijadikan perhiasan, wagu, nekaraten. Kan seperti itu. Jadi jangan pernah bandingkan ujian yang kita alami dengan ujian yang dialami oleh orang lain. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka jadilah yang terbaik di level mana kita berada. Nek levelnya awake dhewe di tembaga, ya wis menjadi yang terbaik di antara tembaga-tembaga yang lain. Kalau level kita di level perak, maka kita harus yang terbaik di antara perak-perak yang lain. Seperti itu. Jangan pernah bandingkan ujian kita dengan ujian yang dialami oleh orang lain. Apalagi Mary. Wah, tenang, wis saking ku penyakit hati sing paling membayani niku adalah iri hati, dengki. Wis wiruh tanggane ngoten niku, wah kae pengangguran, rambut tamu gawe montore anyar, mesti kredit ribuan. Nah, ora ngerti apa-apa, Mary dengki malah ngarani, nggih mboten. Pun niku, itu yang harus kita napa nggih? Kita bersihkan dari dalam diri kita. Kadang memang sebagai manusia itu memang hawa nafsunya itu tinggi, hawa nafsu untuk ngomong, hawa nafsu untuk ingin menjadi lebih baik dari yang lain. Tapi jangan sampai perasaan itu membuat kita membandingkan ujian, membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, ujian, kebaikan, dan keburukan. Lantas yang kedua, apakah ujian itu sebagai beban kepada manusia atau ujian itu sebagai kebaikan bagi manusia? Maka Rasulullah SAW bersabda, asyadun nas balaan al anbiya usummal amsalu fal amsalu. Ujian bagi manusia, asyadun nas, itu yang terberat, itu yang dialami oleh para nabi. Summal amsalu, fal amsalu, dan generasi setelahnya dan setelahnya. Ini dulu Pak, sebelum kita menjawab pertanyaan bahwa ujian itu beban, kebaikan bagi manusia. Maka ujiannya para nabi ini luar biasa loh, gitu Pak Bu. Ujiannya Nabi Yunus niku pripun? Dimakem iwak. Ujiannya Nabi Ayub, gitu.
sakit bertahun-tahun, kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga. Gitu. Ujiannya Nabi Ismail itu apa? Arep dibeleh. Ujiannya Nabi Ibrahim, istrinya 4. Kita terus. Boten deh, ujian mungkin yang bahas niki mungkin kalau nikah tidak viral. Ujiannya Nabi Ibrahim wis ngen anak suwe bar duwe anak dikon beleh pripun. Sakniki nek wonten wong tuwa sing arep beleh anake jajal kok takon kalih anak kok, "Le, kowe tak beleh piye?" Mlayu iku mesti. Yakin apa Pak kowe beleh aku mesti. Lah ngoten niku malah dibalekke ya, Bapak piye tak beleh ngoten niku mesti. Malah balik nek bocah sakniki. Ora, ayo. Apa? Ayo, ngoten niku kula tanget langsung karo anak kula niku. Maka ujian kita seberat apapun, gitu. Senapa nggih? Wah, ketok iki nek cara dene menungso niku adewe wis ora mampu, gitu. Niku awake dhewe niku napane Nabi. Kadang ibadah sing sok males, ana rasa putur, gitu. Udan rada dresan ning omah wae lah lumayan iki udan wonten aku lagi masjid. Wonten dalile cuman kan kaya niki koyok kesempatan ngoten niku. Nah, itu yang harus kita. Maka jangan sampai, Pak, ujian seberat apapun itu jangan sampai menjadikan kita terusir atau apa nih bahasanya. Jangan sampai kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man latonal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah." Napa niku? Laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami. Pun jelas. Orang yang sedang terkena musibah, orang yang sedang menjalani ujian, man latonal hududa, napa niku Pak? Menampar pipinya, wasyaqqal juyuba, merobek bajunya, wada bidakwal jahiliyah, dan berkata-kata seperti kata-katanya orang jahiliyah. Niki sing ketiga niki napa nggih? Mboten umum. Sangat amat gampang kita temui. Nggih mboten. Misale wong sing kena ujian. Yang ketiga napa wau? Berkata-kata seperti kata-katanya orang jahiliyah. Awake dhewe ning bajo, Pak. Wis ijo. Terus kita jalan. Terus ana sing ngeblong. Ber, adewe meh tabrakan. Nek cara nom-nom munine napa? Wis niku. Nggih ta, bondin saged metu kabeh nggih mboten. Jerapah, rusa, kancil, kura-kura mboten saged metu sedanten. Oh, ngoten nggih tupai ngoten nggih. Leres, Pak. Niki jangan sampai, Pak. Ujian apapun, seberat apapun, jangan sampai kita yang pertama nopo menampar pipinya. Niku nopo menyakiti diri sendiri, menyakiti keluarga. Ono masalah abot, anake dadi sasaran. Plak. Aku ora manut tak dikandani tak beleh ora gelem kowe ngoten dibaleni meleh. Niku, Pak. Yang kedua napa wau? Merobek bajunya. Niki juga kadang-kadang nggih bisa kita temui nggih. Napa? Wong ujian kena masalah, cekcok rumah tangga antara suami dan istri. Piring melayang. Ora salah apa-apa piring. Ning mboten napa-napa mengke tumbas melih teng toko abadi kota gede lho malah promosi gitu. Nah, Pak Sugeng nggih mau ngajari kula gitu. Pak, gitu tumbas malih teng toko abadi niku. Cekcok suami istri. Ora salah apa-apa, lawang dibanting rusak dadi gawean. Ora sepiring ora salah apa-apa dipocake pecah. Malah mungkin anake liwat kecoblos piring malah dadi gawean. Itu, Pak. Yang pertama napa wae, jangan sampai kalau kita itu terkena musibah ujian, jangan sampai kita menyakiti diri sendiri, menampar pipi, merobek baju atau merusak lingkungan. Yang ketiga, jangan sampai kita gampang berkata-kata seperti kata-kata
ora jari. Nah, iki. Jadi napa nggih Pak? Kuncinya adalah kunci pemahaman ujian adalah kalau kita itu sedang menerima ujian dari Allah, maka satu kunci yang sangat luar biasa adalah kita selalu bersyukur dalam setiap atau semua keadaan. Ini pun nenangke, menenangkan hati, menenteramkan hidup, dan itu adalah pun ora ana regine. Anjir jenenge uripe awake dhewe niku tenang niku pun penak banget. Nggih napa? Nek gembuduk niku wis komen wis ora penak. Nek hidupnya itu tenang, maka segalanya akan menjadi mudah insyaallah. Tenang. Niku adalah bersyukur pada setiap keadaan. Nek awake dhewe dikei rezeki karo Gusti Allah sithik ya bersyukur. Akeh ya bersyukur karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi, ujian itu beban bagi kita atau sebuah kebaikan bagi kita. Nek Allah itu menghendaki kebaikan dalam diri kita, maka mesti diuji. Buh gelem buh ora, buh siap buh ora, itu mesti diuji. Dan kuncinya adalah sabar. Kenapa Allah dari sisi gramatikal menempatkan kata sabar di depan kata sabar? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa Allah letakkan sabar di depan kata salat? Kenapa tidak Allah letakkan sholat dulu baru sabar? Nah, ini pelajaran letak gramatika. Saat ini nek ajeng, ngeten Pak, contoh. Kula jenengkon anak kula sekolah. Le sekolah baru kuwi adus. Napa? Kowe saiki adus sik lagi sekolah. Mandi dulu terus berangkat sekolah. Atau kamu berangkat sekolah dulu baru mandi. Berarti penting yang depan. Nah, mandi dulu baru sekolah. Bukan kamu berangkat sekolah dulu baru mandi. Penting. Kamu ambil bolpen dulu baru menulis. Atau kamu menulis dulu baru ambil bolpen. Boleh bisa nulis. Berarti nopo? Yang pertama itu jauh lebih penting daripada kata yang kedua. Bukannya kita menyepelekan sholat. Bukan. Itu nanti yang dihisab pertama di akhirat adalah sholat. Tetapi apa? Di sini yang harus kita pahami. Nek sholat niku nyuwun ngapun mesti wis diceluk karo mu'adzin. Nek kue pengen menang hayalal falah, maka hayalas sholato maka menang. Pun diwanti-wanti kalih mu'adzin. Tapi nek sabar, onten boten notif saking Gusti Allah. Mas Arif, besok pagi nanti kamu jatuh di depan kamar mandi kepeleset permen karet yang dibuang anak jenengan. Ada nggak notif seperti itu? Makanya sabar itu jauh lebih penting karena nopo tidak ada notifikasi seperti sholat. Leres nopo leres? Pernah ngalami ujian? Satu contoh mawon, mungkin nggak salah. Niki pun jam 9 kurang 25 pun rada suwi. Satu contoh Pak, saya pernah melakukan perjalanan rihlah dari Jogja ke Bekasi, niku sama anak saya. Mungkin tidak merinding mulai nek ceritanya. Nah, waktu itu saya berangkat dengan sopir bersama sopir dan teman-teman saya jam 10 malam. Gitu. Nek bapak-bapak yang ini kan kulino rundong ya Pak Bu. Pak, ya. Kulino rondo toh Pak. Jam 10, jam 11, jam 12, jam setunggal. Niku tesih
fit mboten badan itu. Terus saya semangat mboten. Nah, kalau kita ngobrol di pos ronda, kita muter ambil jimpitan itu masih ya jam 10 1. Itu kita masih jam 1. Setelah rest area di setelah Semarang itu ya saya nggak tahu. Setelah Tegal kalau nggak salah. Jam 3, jam 2 atau jam 3. Lepas dari rest area. Nek rondo niku jam semonten jam wayahe pripun, Pak? Wis ya, tak pamit sik. Assalamualaikum, wis ngantuk aku. Nggih leres mboten. Nek rondo jam semonten pun kesel banget awake. Pun pengen mulai selak ngantuk. Jadi perjalanan itu saya nggak tahu, Pak. Waktu itu saya ketiduran terus terang di kursi sebelah saya ketiduran. Makler bahasa Jawanya ngoten nih. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu itu makler niku apa. Tertidur sekejap atau tertidur sebentar saya nggak tahu. Makler. Nah, ketika makler itu, ketika saya terbangun, saya melihat di sisi sopir saya. Niku pripun, Pak? Ya turu. Kula merinding, Pak. Ketika saya merasakan ini saya merinding. Padahal tengtol dalan pira kula nganti rawuh. Dan saya melihat di belakang teman saya dan anak saya di belakang turu kabeh. Berapa lama saya makler tadi? Pertanyaan. Suwe ora. Dan siapa yang menjalankan mobil? Merinding, Pak saya. Kalau nganti dalam sekejap ya Pak, dalam beberapa detik, saya itu nganti orang wani lho, gugah. Aku harus ngomong, Pak. Karena nopone digugah kaget malah bahaya toh, Pak. Terus sama boten. Maka dari itu, saya ketika dek ngoten, saya pegangin supir. Saya pegangin setirnya, Mas, itu ya ngerti, wah ngoten. Apa tak? Wes saiki mandek sik, langsung golek rest area sing paling dekat kita. Apakah ada notifikasi dari Allah sebelum itu engko kabeh kowe sak mobil turu ngoten? Enggak ada kan, Pak? Mboten wonten. Makanya dari sisi gramatikal tadi Allah katakan wahai orang-orang yang beriman minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan syukur. Sabar itu sangat luar biasa. Tidak ada notifikasinya. Klunting ngoten niku mboten. Arep ujian nopo? Lagi pipitan ngoten niku handphone ketinggalan di warung Madura ilang ngoten niku. Ya wonten. Nopo sehari sebelumnya Allah sudah WA sama si fulan tersebut, sesuk handphonemu hilang lho ya ning warung Madura pas kowe pit-pitan. Sabaro. Enggak ada kan? Enggak ada. Maka dari itu penting sekali untuk memahami bahwa sabar itu adalah yang utama dalam menghadapi ujian yang kita hadapi. Sinten menit 5 menit. Maka bersyukur dalam setiap keadaan ini juga merupakan sebuah tuntunan nih, panduan dari Rasulullah SAW kepada kita. Gitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW terbiasa ketika melihat dan mengalami sesuatu yang menyenangkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua urusan menjadi baik. Ini yang sering kadang salah. Dan selanjutnya, jika Rasulullah SAW menyaksikan atau mengalami sesuatu yang beliau tidak suka, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Oke. Jadi apapun yang menimpa kita, baik buruk, senang, susah, napa meneh? Nggih ngoten niku. Kita harus selalu tetap memuji Allah. Karena napa? Karena kalau diberi kenikmatan kita banyak bersyukur, kalau kita banyak ujian kita harus banyak bersabar. Niku. Maka selanjutnya 5 menit berikutnya adalah solusinya. Kadang kita sebagai manusia itu kan mboten
anu nggih Pak, boten bahasanya itu kadang kita itu menganggap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu susah banget untuk kita selesaikan. Abot tenan sebagai menungso niku pun wajar nih kita itu napa nggih merasa bahwa masalah yang kita hadapi kok ngene-ngene, kok abot si fulan kae lho, masalah iki enteng ngoten. Nah, itu jangan sampai terjadi kita itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah yang terjadi. Ngoten niku kan suudzon, Pak. Si fulan kae lho masalah enteng, dalane lempeng, ketoke seneng wae, piknik wae. Ini jangan sampai kita lakukan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pemahaman kita. Solusinya, solusi kalau kita itu sudah mempunyai masalah sing ketok iki abot tenan, ketok iki awake dhewe iki ora iso ngerampungi, tidak bisa menyelesaikan dengan pikiran kita sebagai manusia, maka kita harus pahami 3 hal niki. Niscaya ketika kita paham 3 hal niki, hati kita akan menjadi lebih tenang. Yang pertama, Allah akan menolong hambanya melalui sebab akibat. Pripun niku sebab akibat, Pak? Sebab akibat niku ini yang biasa kita pahami, gitu. Kalau orang itu mau dapat rezeki, dia harus bekerja dapat rezeki. Kalau sakit, minum obat lalu sembuh. Kalau anak-anak mau ujian sekolah harus belajar. Ini yang harus kita pahami. Ada sebab akibat. Belajar lulus, bekerja dapat rezeki, kita minum obat sembuh. Niki yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu wis ke pojok neng pinggir laut, gitu, dioyak, gitu. Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah memerintahkan Nabi Musa ken mengetukkan tongkat ke laut, maka air laut akan membelah. Gusti Allah niku mboten ngekon Nabi Musa nguras laut. Dan juga sebaliknya, Allah Ta'ala itu juga tidak langsung membukakan air laut itu kepada Musa dan pengikutnya. Padahal gampang loh bagi Allah. Mati, langsung buka lautnya. Tetapi Allah perintahkan apa? Nutuk laut. Saat ini coba bapak-bapak niki Masjid Al-Mustaghfirin takmir kalih jamaah piknik teng Parangtritis jajal buta tongkat terus ditutuk-tutuke teng laut ngoten coba. Ora mboten enten ngene. Ini juga Allah perintahkan kepada Maryam di Quran surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bijis ainahlati tusakib alaiki rutoban janiyah, yang artinya goyangkanlah wa huzzi, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan kurma yang masak di hadapanmu atau kepada. Ketika Maryam gitu mengandung tanpa menikah, tanpa suami gitu, dirasani wong sekampung gitu, wae iki sapa ngoten iku. Bar kuwi diusir dari kampungnya dan bersembunyi di kebun kurma dalam posisi lemes, letih, lesu. Wes ngoten niku kan 3L, lemas, letih, lesu, ngelak, ngeleh, ngoten niku, ngeluh, ngoten niku. Maka napa? Allah tidak langsung menjatuhkan kurma atau mengadakan kurma niku langsung wonten di hadapannya, tidak. Tetapi Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan, dan tenaga seorang wanita yang sedang mengandung lagi lemes, letih, lesu, ngeleh, ngantuk niku pripun? Tak yo ngeten kita.
tapi kurma itu jatuh di hadapan. Ini yang harus kita pahami yang pertama. Allah itu menolong hambanya lewat sebab dan akibat. Jadi melalui ikhtiar yang kita lakukan. Nek awake dhewe tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka masalah tersebut ya ora rampung. Itu yang pertama. Yang kedua, percepat gitu. Yang kedua adalah Allah menolong seorang hamba gitu, tanpa sebab apapun. Nek wonten sebabe belajar gitu. Akibatnya lulus ujian. Minum obat akibatnya sembuh. Nek saiki kita harus percaya bahwa Allah itu akan menolong seberat apapun ujian seorang hamba tanpa sebab. Nah, ini di dalam Quran surat Maryam ayat 37 gitu. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab atau kamar khusus ibadah bagi perempuan gitu, maka Nabi Zakaria menemukan buah-buahan atau makanan di kamar tersebut. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Qala ya Maryama, anna laki hadza?" Wahai Maryam, iki kabeh kuwi saka ngendi? Maka jawab Maryam, "Qalat huwa min indillah." Ini semua dari Allah. Maryam tidak belanja ke pasar, Maryam tidak pergi ke kebun, tetapi tiba-tiba ada makanan di sisi. Pengen contoh Bapak-bapak? Pengen contoh? Pengen bukti? Kula wau dateng teng mriki saking toko abadi mriki gitu. Ngaos bareng-bareng kali Bapak. Kita bertolak dulu. Gitu. Kula mboten mikir ki apa. Niki tiba-tiba wonten ayat putih kan. Nggih mboten. Ayo, nggih to. Lho, teko dhewe lho mboten ning kok digawake nek teko dhewe malah bebayani. Nggih mboten, gitu. Konaan kali niki teko dhewe. Ini yang harus kita pahami. Nah, yang ketiga adalah Allah itu akan menolong seorang hamba dengan melawan sebab. Yang pertama tadi sebab akibat, ikhtiar kita harus ikhtiar. Yang kedua tanpa ada sebab, tiba-tiba rezeki teko dhewe. Yang ketiga itu melawan sebab. Itu kalau jenengan itu lihat profil sosial media saya baik di FB maupun IG itu pasti ayat ini saya cantumkan di situ. Ini ayat luar biasa. Saya itu piye ya bahasane. Saya itu benar-benar apa nggih? Benar-benar ayat ini masuk ke dalam hati saya. Allah menolong seorang hamba dengan melawan sebab. Bapak ngertos geni api. Itu sebabnya. Sifat api itu bagaimana Pak? Panas, membakar. Tahu kisah Nabi Ibrahim yang ditali oleh kaum kafir, terus dibakar di rumahnya, gitu? Maka apa firman Allah? Turun firman Allah. Kulna ya naru kuni bardan wassalama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Kita tahu Ibrahim yang terbakar itu nopo Pak? Omahe, tali pengikatnya, kursinya, tetapi Nabi Ibrahim keluar dari kebakaran tersebut tanpa ada luka bakar sedikit. Jadi seberat apapun masalah kita, seberat apapun ujian kita, closing statementnya adalah tugas kita hanyalah bersabar sampai kebahagiaan itu, sampai pertolongan Allah itu datang kepada kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau karena di luar tema ini Ustaz.
luar tema. Oh, di luar tema. Insya Allah kalau Ana bisa jawab, Ana jawab. Kalau Ana kurang memahami ilmunya ya insya Allah nanti Ana tanyakan kepada guru-guru Ana yang mengetahui ilmu. Kalau masalah iktikaf, kalau iktikaf itu kalau tidak salah itu kalau Nabi itu iktikaf 10 hari itu penuh. Jadi 10 hari kalau ada itu bisa terus. Misalnya kalau ada azan. Tapi kalau kita ini iktikaf itu cuma sebentar, misalnya termasuk di sini ada yang disebut al-masah ini. Kalau orang iktikaf itu misalnya datang jam 1, terus nanti jam pulang, atau jam 12 datang iktikaf di masjid, nanti jam 3 pulang. Itu bagaimana Ustaz? Itu apakah namanya iktikaf atau apa? Karena kalau menurut Rasulullah itu sudah jelas kalau Rasulullah itu iktikaf itu di masjid penuh, dan kalau ada yang perlu itu terbuka, misalnya kalau ada azan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyon sewu mohon izin. Jadi saya jawab sepengetahuan keilmuan saya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berdiskusi masalah iktikaf ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan nih Pak, dengan guru saya Ustaz Irfo yang dari Madrid Jerman itu tentang iktikaf. Bagaimana kalau kita iktikaf di 10 hari Ramadan tetapi tidak bisa full? Pertanyaan sederhana seperti itu. Nah, beliau menjawab bahwa ada beberapa pendapat yang mengenai iktikaf itu. Nah, kalau memang kita tidak bisa menjalani 10 hari full di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir full iktikaf di bulan Ramadan, maka kita bisa melakukan iktikaf itu di malam sebelum kita sholat subuh. Jadi misalnya, kalau kita itu sholat subuh adzan jam 4:30 misalnya, gitu. Kita ke masjid, berdiam diri di masjid, diniatkan untuk iktikaf misalnya dari jam 3, dengan tidak keluar masjid, itu insya Allah sudah termasuk mendapatkan pahala iktikaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu seperti itu. Tetapi ada juga memang yang keutamaannya memang 10 hari full ya, di bulan Ramadan. Ya itu kalau bagi ada beberapa orang yang bertanya bahwa kalau kita itu bekerja di siang hari kita masih nggak bisa. Pertanyaan sederhananya seperti itu. Dan bekerja itu kan kita juga Ustaz, ada pertanyaan seperti itu. Kita juga berusaha untuk memberikan manfaat dengan orang lain. Apalagi misalnya bagi bapak-bapak yang dia itu ada kewajiban menafkahi keluarga. Itu kan juga merupakan sebuah hal yang penting. Jadi kalau bisa, itu sudah pernah saya lakukan Pak. Saya itu memang tidak bisa, waktu itu saya tidak bisa full gitu, karena mungkin keterbatasan saya sebagai manusia juga. Jadi memang saya pernah melakukan iktikaf. Jadi di masjid saya datang jam 3 gitu, bawa Quran karena memang bulan Ramadan itu ya luar biasa gitu keutamaannya. Kita membaca Quran di situ, kita berdoa apapun yang menjadi hajat kita, dan kita niatkan hal tersebut sebagai iktikaf bagi kita, maka insya Allah itu juga sudah termasuk pahala iktikaf yang kita lakukan. Mungkin begitu Pak. Masalah iktikafnya. Kalau di sini itu di masjid di sini itu karena ada putra dan putri gitu. Jadi karena di sini tidak ada masjid Asrami, itu sebab-sebabnya itu mau ada itu satu masuk di masjid. Jadi kan sebetulnya kan putra putri kan
sendiri gitu. Jadi putri di Jambi, kita di masjid. Tapi biasanya itu ada yang putri masuk ke sini gitu. Jadi itu kalau misalnya kita mau memberitahu kan mau apa nggak enak, tapi kalau apa memang yang belum mengerti apa itu misalnya itu masalah di sini. Oh, baik. Ya, kalau untuk mengenai yang ibu-ibu atau ada perempuan yang memasuki ruang utama di mana di situ menjadi ruang utama bagi jamaah laki-laki nih Pak. Ini tadi pripun? Jadi ada ibu-ibu yang lewat ke ruang utama yang menjadi jamaah laki-laki atau bagaimana? Bukan gitu Pak. Di sana kan ini ada Jambi, ada iya. Biasanya ada ibu yang kita masuk di sini. Oh gitu. Sebaiknya, oh gitu nih. Baik. Ya, sebaiknya tetap tabir itu tetap ada nih. Jadi tabir yang membatasi antara jamaah laki-laki dan perempuan itu harus ada, dan kalau bisa itu tidak terlihat tidak terlihat ketika kita berdiri. Ada kan? Jadi kadang-kadang masjid itu yang tabirnya itu hanya pendek. Jadi ketika kita berdiri itu orang sengaja berdiri, nah kok rodok piye ngoten iku. Nah, itu kalau bisa tabir tirai itu kalau bisa menutupi ketika kita berdiri. Betul, Pak. Dan kalau misalnya ada jamaah putri yang masuk iktikaf nih Pak ke bagian laki-laki. Niku nggih. Nah, itu kalau bisa kita ingatkan dengan baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ihsan, atau kalau ada suaminya, nah itu mungkin bisa dikatakan kepada suaminya atau orang yang saudara terdekat baginya. Itu mungkin bisa membantu. Kalau kita orang tekan itu apa ya? Kewan itu nggih lah. Ora penak ngoten nek langsung Bu mbok kowe iki iktikaf mungkin yang mburi kono lah. Misalnya kita nggak enak seperti itu, kita bisa melakukan cara dengan memberitahukan ke saudara terdekat atau mungkin suaminya atau mungkin orang tuanya yang masih ada. Gitu Pak. Jadi dengan cara yang baik, Bu meminta tolong bahwa Bu Fulana itu iktikafnya di jamaah laki-laki. Mohon bantuannya kalau bisa iktikafnya tetap di ruang jamaah yang di bagian perempuan. Itu dengan cara yang boten langsung ngegas mungkin Pak Fulana kae senengane menene dadi aku kan biru Pak. Nah, kan piye ra penak aku nek biru terus nah boten tapi dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Boten semoga membantu. Setengah menit mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz Arif, perkenalkan nama saya Dio Projo. Kebetulan sekarang ini saya mengelola kos-kosan setelah saya pensiun. Tadi Pak Ustaz angguturnya tidak disampaikan. Sekarang saya umurnya sudah 61 dan 62. Itu pro kami Pak. Jadi saya sendiri itu pernah kira-kira 1,5 tahun yang lalu saya itu belajar Pak Arif itu entah ingat atau kalau saya ingat, tapi pada waktu ketemu Pak Arif itu belum seperti ini 1,5 tahun yang lalu atau yang lain, tapi saya berubah lagi. Nah saya semua kos-kosan saya itu ember untuk mandi dan hidup itu ambil semua dari banyak. Masya Allah, jazakallah khair, matur suwun semoga manfaat. Iya, karena dengan banyak promosi dan saya secara tidak langsung itu sebelum ketemu langsung di sini, tapi memang saya ingat apa itu atau yang di Tugu Abadi itu ada seorang bapak-bapak, tapi seingat saya Pak, cuman pada waktu itu belum lebar sekali seperti ini. Ini mah pun rontok ini. Jadi sekarang masuk Ramadan ini Pak.
tadi kan dari awal itu tidak ada notifikasi. Ya. Saya minta pendapat Pak Arif atau mungkin dari sumber yang lain. Ya. Itu kalau orang Jawa, kalau ini pendapat ya, artinya memang betul-betul saya tidak tahu. Ya. Dan kebetulan pernah beberapa kali merasakan. Gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang mimpi itu kan ada 3 macam Pak. Yang paling singkat aja, artinya ini saya senang sekali ini dengan Pak Arif yang memberikan ceramah itu begitu jelas, begitu enak, gitu ya, dan dapat kita terima. Itu ada mimpi yang kalau orang Jawa itu disebut musmotajim. Mimpi manakala mimpi itu berlangsung setelah jam 2 atau sebelum ada subuh. Karena apa? Beberapa kali ini terjadi sama diri saya sendiri Pak. Belum lama 3 minggu yang lalu, ya, kan rumah saya ini di sebelah ini kan petir Pak, dari listrik itu 8 bulan itu putus semua. Terus router 6 itu hancur semua, dan termasuk peralatan saya yang kebetulan saya di amatir radio itu kena semua Pak. Jadi merupakan kejadian. Tapi alhamdulillah saya ya biasa-biasa saja. Itu merupakan suratan takdir. Nah sebelum terjadinya itu Pak, seingat saya itu 2-3 hari yang lalu itu saya mimpi buang air besar. Buang air besar. Konon ceritanya, kalau buang air besar itu cepat-cepat paginya itu disampaikan kepada orang lain. Infonya begitu. Tapi betul-betul karena saya di rumah sendiri, istri saya di Semarang, semua anak dan ibu saya di Semarang, saya itu lupa sama sekali menceritakan. Jadi saya sudah lupa ingat sama sekali kalau saya pernah mimpi itu. Karena sempat saya di tempat tidur itu, saya kaget dulu, saya itu kok mimpi gitu. Tapi begitu selesai mimpi, terdengar adzan subuh di masjid ini Pak. Demikian. Dan saya juga terus melakukan sholat. Tapi setelah itu 2-3 hari itu saya lupa. Dan kemarin petir yang 3 minggu yang lalu itu seperti ini. Dan pertanyaan saya, ini menurut Pak Ustadz, ini sebetulnya notifikasi bukan? Artinya ini sebetulnya kita sudah diganggu oleh alam atau oleh Allah yang mempunyai alam semesta ini, atau menurut Pak Arif bagaimana? Dan tidak hanya ini Pak, saya juga dulu pernah kalau mimpi BAB itu tidak, tapi begitu terjadi itu baru ingat, kemarin kan saya mimpi ini. Nah itu bagaimana Pak? Mohon maaf, bukannya saya kontradiktif dengan pendapatnya Pak Arif katanya notifikasi itu, tapi bagaimana? Ini pertama Pak. Ini kalau misalnya dalam pengajian ini nanti tidak ada batasan waktu, itu mungkin saya masih ada 2-3 hari bertanya. Tapi besok saya ketemu apa dia? Kira-kira satu ini aja Pak. Ini akan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, saya jawab seingat dan sekecil kemampuan keilmuan saya. Kalau mimpi itu seingat saya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu mimpi itu ada 3. Gitu. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi seseorang ketika terjaga atau ketika bangun, dan mimpi buruk itu dari setan. Maka jika kalian itu mengalami mimpi yang tidak kalian sukai, maka berdirilah, gitu. Dan maka berdirilah dan sholatlah. Jadi masalah mimpi tersebut memang ada 3. Jadi mimpi yang baik, mimpi karena bawaan pikiran, karena seseorang terjaga reso turune wengi, bariku
kekakian pikiran dan terbawa kepada mimpinya tersebut, itu ada. Kadang-kadang kalau kita itu sebagai manusia mikir ke sesuatu hal misalnya, gitu. Misalnya mikir ke masalah anak sing misalnya nakal, rasa dicekel, kita sampai nggak bisa tidur. Akhirnya ketika kita tidur kemalaman itu ngimpi anak itu manut atau pripun dan sebagainya. Itu yang kedua itu, dan yang ketiga adalah mimpi buruk yang itu asalnya dari setan. Jadi kalau menurut pendapat saya berdasar dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau kita itu mengalami mimpi yang tidak menyenangkan, maka ada dua. Yang pertama, ojo dicerita-cerita. Kalau saya. Yang kedua, ketika habis mengalami mimpi itu seperti ini tadi, maka ambil air wudhu lalu kita sholat 2 rakaat. Itu menurut pendapat saya mengenai mimpi. Nah, mengenai firasat tadi, mengenai firasat satu lagi saya tambahkan. Jadi notifikasi ketika kita menerima ujian itu dari hal yang umum. Gitu. Kalau kita itu mengalami ujian, mengalami masalah itu lebih sering kita tidak mengalami firasat. Tapi ada firasat. Jadi firasatnya orang-orang soleh atau orang-orang beriman di dalam Islam, dalam agama kita itu memang benar adanya. Jadi kalau dulu itu ada, kalau orang yang imannya tinggi itu dia bisa merasakan sesuatu yang itu akan terjadi. Walaupun itu nanti terjadinya benar apa ora, kan itu semua atas izin dari Allah. Itu firasat. Kalau saya tadi bilang notifikasi, itu secara umum, gambaran secara umum. Kalau kita itu terkena musibah, kalau kita itu terkena ujian, itu pasti kita tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Mungkin itu, kalau belum memuaskan, nanti bisa kita diskusi di lain waktu yang lebih baik lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur karena waktu sudah jam 9 lebih. Mari kita tutup acara kita. Namun sebelumnya perlu informasikan bahwa agenda Ramadan Masjid Al-Sabri buka bersama untuk bapak-bapak dan remaja setiap hari Rabu jam 4:30. Di Allah Bapak silakan hadir untuk mengikuti acara tersebut. Oke, demikian mari kita tutup acara kita dengan baca doa berbasis dan Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Oh ya, iya kan. Asal kan, jazakallah khair.